Oke, selamat siang untuk ketemu lagi sama saya. Nanti untuk ini menjelaskan soal AWS Storage Service. Untuk sesi ini, saya ini terakhir untuk core storage ya, core storage untuk ini part 3 yang lanjutan dari kemarin. Sesi ini saya menjelaskan soal Amazon FSS for Windows, lalu FSS juga untuk data contact, lalu OpenZFS untuk Amazon FSS juga, lalu terakhir itu udah Amazon S3. Yang pertama ini saya menjelaskan soal Amazon FSX for Windows Server. Jadi Amazon FSX for Windows Server ini menawarkan server file Microsoft Windows yang sepenuhnya terkelola, jadi fully managed ya by AWS, lalu didukung oleh sistem file Windows native. Jadi dari sana juga dia memakai Windows native. Lalu untuk mengakses penyimpanan filenya mau jaringan, FX for Windows for Server mendukung file system Windows native dan protokol SMB ya. Jadi nggak cuma Windows saja, NTFS biasanya untuk Windows, tapi juga mendukung SMB. Lalu kompatibilitasnya ini biasanya ideal untuk workloads sebagai aplikasi bisnis, atau lalu home directories, lalu web server, web sourcing, lalu content management ini seperti CMS, aset-asetnya bisa disimpan di situ. Lalu analisis data juga cocok. Terus pengaturan build server dan media processing sih. Ini cocok untuk kebutuhan situ. Lanjut, fitur-fiturnya ini Amazon FSx for Windows Server ini dibangun di atas Windows Server dengan fitur administratif lengkap seperti resource file, kuota pengguna, dan akses kontrol ACL ya, akses kontrol. Lalu aksesnya fleksibel juga, ini broadly accessible dari beberapa platform ya. Itu bisa dari Windows, Linux, macOS, Amazon EC2, Amazon ECS, VMware Cloud, AWS atau WordPress dan lain-lain. Jadi kompatibel banyak ya untuk kompatibelnya. Lalu fully managed, ini penyediaan pengaturan file, server, dan volume manajemen otomatis. Dia juga menyediakan fitur replikasi data, failover, fallback otomatis, pengurangan beban atau alternatif. Lalu update-nya juga update perangkat lunak Windows-nya juga otomatis dari Amazon FSx ini. Lalu dari segi performa dan scalability, kecepatan transfer data tinggi, itu bisa gigabit per second. Lalu ratusan ribu IOPS juga, latensinya juga sub millisecond ya, itu yang konsisten. Lalu skala storage-nya juga ini sangat besar hingga 64 TB per file system. Skalabilitas horizontal ke level yang teratas dan dengan distributed file system NFS ya, DFS. Lalu dari segi security dan compliance, ini encrypt data otomatis pada storage maupun pada saat transit dengan AWS key management, AWS KMS ya, yang biasa kita tahu KMS, maupun SMB Characterization Keys. Ini juga menggunakan standar global dari industri untuk PCI DSS, ISO, SOC 1, 2, dan 3, maupun HIPAA eligible. Autentikasi juga berbasis identitas, itu IAM. Integrasinya bisa integrasi dengan Microsoft Active Directory juga. Akses kontrol dan monitoring Windows ACL ini bisa dikontrol dari Windows ACL, VPC Security Group, IAM, CloudTrail, maupun user storage kuotasinya juga bisa disetting. Ini masih dalam security, ini juga ada isolasi jaringan, pengusaha jaringan, jadi bisa dikontrol melalui VPC Security Group dan VPC Network ACL. Lalu ada juga fitur untuk auditing akses file, jadi bisa diakses dari Windows 7 Logs, integrasi dengan CloudWatch, CloudLog ya, maupun Kinesis Data Warehouse. Lalu dari sisi availability, ini ada beberapa fitur. Kita ada beberapa fitur aplikasi data otomatis dalam Provision, monitoring hardware dan penggantian komponen secara otomatis. Lalu ada pilihan deployment untuk single agent maupun multi agent nih, tergantung dari kita.
Lalu juga dukungan high availability Microsoft SQL Server deployment, ini juga untuk availability. Lalu pada data protection ini ada fitur data harian otomatis, file system ke Amazon S3, restore file dan folder individual ke versi sebelumnya. Integrasi dengan AWS Backup, penjadwalan backup berdasarkan kebijakan kebagian dan cross config. Lalu pada cost effectiveness, ini pembelian storage ini per giga per bulan ya, otomatis biaya dan pembelian storage hard disk atau SSD. Deduplikasi data untuk mengurangi biaya penyimpanan ini bisa diklaim bisa menghemat hingga 80%. Lalu ada kuota pengguna untuk kontrol konsumsi storage dan alokasi biaya antar tim. Lalu untuk pada efficient migration ini migrasi cepat ya dan otomatis dari file sistem self manage ke FSX dengan data sync ini dari service AWS juga menggunakan data sync. Lanjut untuk use case untuk Amazon FSx for Windows File Server ini bisa untuk home directory, jadi home directory dari atau tim share yang usernya itu ratusan maupun ribuan user ini bisa cocok untuk home directory. Live and shift Windows application ini lebih ke migrasi ya dan modernisasi aplikasi Windows. Jadi aplikasi browser Windows seperti ERP, CRM maupun custom aplikasi yang membutuhkan storage yang butuh kriteria menggunakan Windows based file system ya, enterprise biasanya Windows based system maupun SMB. Ini bisa menggunakan aplikasi for Windows File Server. Lalu high availability storage untuk Microsoft Server deployment yang biasanya sangat sulit untuk di manage. Jadi aplikasi for Windows menghandle data replication failover secara otomatis untuk Microsoft Server deployment ini. Lalu untuk workflow media ini cocok untuk proses transcoding, processing dan stream media pada share storage yang membutuhkan kinerja tinggi ya. Lalu ini juga menyediakan throughput tinggi dan latensi rendah yang dibutuhkan aplikasi media. Ada web serving juga, ini biasanya untuk CMS ya. Jadi share storage dalam aplikasi seperti Microsoft IIS maupun WordPress. Jadi untuk FSx for Windows Server ini bisa diakses dari ribuan instance secara simultan. Jadi bisa kita di-share ke beberapa ribuan instance. Jadi semua instance tersebut bisa mengakses dengan data yang sama dan karena kita share untuk storage tersebut yang dibutuhkan untuk CMS ya untuk ini. Lalu untuk analitik data juga aplikasi analitik yang membutuhkan volume data tinggi dan akses dari banyak instansi komputasi. Lalu skalabilitas dan latensi rendah, FSx for Windows Server untuk menjalankan workload analitik data intensif ya, seperti itu. Nah, untuk pricingnya itu ini biasanya untuk Amazon FSx for Windows Server yang dibayar itu adalah kapasitas hard disk atau SSD. Jadi hard disk SSD itu beda nanti harganya. Lalu throughputnya, lalu backupnya, storage backup yang dipakai berapa, lalu data transfer yang masuk maupun keluar FSx. Biasanya sih yang paling besar tuh keluar sih untuknya dari service AWS ya. Oke. Lanjut kita ke Amazon FSx for Network ONTAP. Jadi ini mungkin baru ya untuk ini. Jadi AWS ini kerjasama dengan Network ONTAP ya. Jadi ini penyediaan penyimpanan file share yang cepat, fleksibel, maupun yang dapat diakses dari berbagai platform. Jadi mau Linux, Windows, macOS. Jadi dan mendukung juga untuk penyimpanan dock level ya, diskasi dan file level NFC SMB. Dia juga high performance SSD yang jadi dia nggak ada HD ya, dia SSD yang berperforma tinggi. Jadi menyediakan latensi sub-millisecond dengan pengalihan hemat biaya ke penyimpanan dengan biaya rendah. Jadi dia ada tier juga. Dia bisa otomatis untuk file yang sering diakses maupun yang paling jarang diakses nanti diturunkan tier seperti itu. Lalu pengelolaan data yang mudah. Jadi ini snapshot, cloning, replikasi dan pengalihan tier yang tadi saya kasih tahu secara otomatis hanya dengan sekali klik. Lalu ada ketersediaan
data yang tinggi backup terpaut penuh di disaster recovery lintas region, dan kan perangkat lunak keamanan data dan antivirus juga. Ini ada antivirus juga. Ideal untuk pengguna data on tap ini migrasi backup atau boosting aplikasi beberapa file KWS tanpa perubahan kode. Jadi ini memang dari on-prem ya. Kalau misalnya untuk NetApp on-tap ini on-prem, nanti kalau misalnya kita mau migrasi data, kita bisa memakai Amazon FSx NetApp on-tap dan koneksi NetApp on-tap kita ke Amazon FSx ini, seperti itu. Terus fully managed ya seperti biasa di manage by AWS. Jadi kita nggak perlu lagi pengaturan manual, saya aplikasi, patch atau penggunaan perangkat keras, server dan backup. Jadi otomatis by AWS, di manage oleh AWS. Lalu ini juga kaya integrasi dengan layanan AWS, terintegrasi dengan IAM untuk access control, workspace, KMS, control dan lainnya sih. Oke. Untuk fitur-fiturnya ini capacity performance ini mendukung penyimpanan data besar hingga petabyte ya untuk data on-tap ini dalam satu NetFlash. Lalu menawarkan throughput tinggi juga, beberapa gigabit per detik, jadi cepat sekali untuk per file system. Accessibility, dia menyediakan akses multi protokol ke data menggunakan NFS, SMB maupun ISCSI. Reliability dan cost optimization, jadi ini menjamin ketersediaan dan ketahanan tinggi melalui deployment multi-AZ. Lalu secara otomatis memindahkan data ke penyimpanan biaya lebih rendah, jadi ada tiernya ke file yang jarang diakses untuk mengurangi biaya penyimpanan. Lalu mengurangi konsumsi penyimpanan lebih lanjut menggunakan kompresi data. Jadi ini dikompresi data dan duplikasi dan pemadatan, seperti itu. Lalu data management protection mendukung replikasi SnapMirror NetApp untuk disaster recovery dan migrasi data. Lalu terintegrasi juga dengan solusi caching on-premise, NetApp Global File Cache dan Flash Cache untuk optimalisasi kinerja dari storage-nya. Lalu dari security, ini mereka melindungi data pada storage dan saat transmit melalui enkripsi menggunakan KMS key ya yang bisa dipakai dengan AWS melalui dan SMB Kerberos ini. Lalu menawarkan pemindaian scan antivirus juga on demand untuk melindungi data dari malware. Jadi dia juga ada scan antivirus di fiturnya untuk kalau sudah ada malware di file-filenya. Lalu enforce autentikasi dan otomatisasi menggunakan Active Directory. Lalu menyediakan audit akses file untuk visibilitas dan compliance. Untuk fleksibilitas ini dapat dikelola menggunakan dua tools ya, API dari AWS maupun ONTAP. Jadi AWS itu menggunakan management console, CLI atau SDK-nya. Lalu dari NetApp ONTAP itu bisa menggunakan CLI-nya, REST API maupun Cloud Manager-nya dari NetApp ONTAP. Oke. Untuk use case-nya ini seamless workload migration untuk AWS. Ini pemindahan aplikasi cloud ini tanpa mudah code. Jadi misalnya lebih ke apa ya? Kita lebih kayak ke mount saja sih. Jadi kita nggak usah mengubah cloud kode-kode kita untuk menyimpan ke dalam NetApp ONTAP. Oke. Lalu building modern application ini menghadirkan pengalaman cepat dan konsisten, dapat menyimpan performa tinggi dan kontrol QoS, quality of service untuk memastikan pengalaman yang mulus, snapshot dan calling dataset secara instan. Lalu ini juga menyediakan penyimpanan yang cepat dan responsif serta fitur untuk memastikan kualitas aplikasi Anda ini untuk building modern application ya. Lalu modernizing data management ini akses kualitas penyimpanan elastis yang hampir tak terbatas untuk mengakomodasi dataset yang terus berkembang. Lalu mengamankan data dari ransomware juga, yang seperti tadi yang saya bilang ada scan antivirus ya. Lalu memperluas kapasitas penyimpanan dan memberikan fitur keamanan untuk melindungi data Anda. Ini yang modernizing data management juga. Lalu terakhir untuk simplifying business continuity, ini peningkatan retensi data dan disaster recovery ini lebih ke backup ya, untuk aturan backup, pengasipan,
dan replikasi yang kuat antar server on-premise dan Amazon FX ONTAP untuk perlindungan data. Lalu memudahkan juga untuk membackup penyimpan replikasi data untuk memastikan kelangsungan bisnis ya, bisnis. Oke, lanjut. Untuk pricingnya mungkin hampir sama seperti Amazon FX yang lain. Ini lebih capacity SSD karena ONTAP tidak ada hard disk, dia lebih pakai SSD aja. Lalu IOPS-nya, lalu kapasitas full usage-nya. Ini lalu ada throughput juga, besar backup, lalu data transfer in maupun out dari across application zone ya, dan VPC peering. Lalu capacity full read and write request, ini ada request juga. Jadi ini yang untuk perlu diperhatikan pada billing kalau misalnya kita memakai ONTAP. Oke, lanjut ke Amazon FX for OpenZFS. Ya, seperti yang sebelumnya ini juga fully managed by AWS. Lalu kita juga dapat mudah migrasi dari data dari server JavaX atau Linux ke dari lingkungan lokal ke AWS tanpa mengubah kode atau cara pengolahan data. Lalu memberikan penyimpanan file yang andal ya, scalable dan performa tinggi. Ini Amazon FX for ZFS. Sebenarnya secara umum sama untuk FX ini. Oke, fitur-fiturnya ini high performance, menawarkan latensi terendah di cloud beberapa ratus mikrodetik dan mendukung hingga 1 juta IOPS. Ini sangat tinggi sekali dan throughput 12,5 GB per second untuk data yang sering diakses. Cost optimization-nya mengatur kapasitas penyimpanan dan kinerja secara terpisah. Lalu kompresi standar untuk mengurangi biaya penyimpanan juga. Accessibility ini dia mendukung NFS versi 3, versi 4.0, 4.1 maupun 4.2. Dapat diakses dari instance dan kontainer Linux, Windows, macOS. Dapat didownload dari AWS, on-premise, dan VPC lainnya. Rich data management ini snapshot point in time untuk pelacakan dan pemulihan versi storage yang mudah. Cloning data in place untuk pengujian cepat tanpa duplikasi data. Availability dan data protection ini dari AWS provide backup otomatis harian ke S3 dengan dukungan copy lintas region across region ya. Terus snapshot point in time untuk restore tingkat file. Lalu dari security and compliance ini mereka menyediakan enkripsi data pada storage maupun pada saat transit. Lalu ada integrasi IAM juga. Lalu ada monitoring aktivitas API dengan CloudTrail dan Guardati. Lalu ada kontrol akses POSIX dan ACL juga. Dan mereka juga memenuhi compliance PCI DSS, ISO, SOC, dan HIPAA. Untuk use case ini seamless local migration ini memudahkan pindah beban kerja. Jadi dari server file di atas atau Linux tanpa perlu mengubah kode, sebenarnya tadi saya sebelum ini kasih tahu. Ini solusinya ideal kalau ingin menggunakan virtual cloud AWS tapi mempertahankan data dan aplikasi berbasis OpenZFS. Oke, accelerating data analytics, tingkatkan performa beban kerja berat seperti machine learning, analitik keuangan, dan aplikasi data intensif dengan penyimpanan IOPS tinggi. Jadi karena memang IOPS tinggi, jadi ini cocok untuk analitik data juga. Lalu streamline content management, mendapatkan latensi rendah untuk scaling aplikasi web, surfing, dan manajemen konten berbasis file seperti WordPress, Drupal, Magento. Jadi kita dari instance bisa scaling dengan menggunakan satu storage saja, seperti itu. Lalu boosting development, jadi karena cloning data aplikasi dengan cepat untuk pengujian yang efisien mengurangi waktu build dengan penyimpanan cepat juga untuk repository dan tools DevOps
seperti Git, Bitbucket, Jenkins. Ini membuat proses pengembangan, development ini dan pengujian itu jadi lebih produktif juga. Oke. Lanjut, pricingnya ya mungkin sama seperti sebelumnya juga. Yang dibayar itu adalah kapasitas SD, lalu kapasitas IOPS, lalu throughputnya juga, besar backstop, lalu data transfer in dan out ini dari yang ZFS ke cross region ya, lalu dan VPC peering juga. Lalu ada juga data transfer yang keluar dari OpenZFS ke beda region. Ini yang akan dihitung kalau kita menggunakan OpenZFS untuk OpenZFS. Oke. Lanjut. Ini terakhir untuk S3 ya, untuk yang core store dari AWS. Amazon S3 ini sangat scalable dan object storage yang secure. Ini integrasi yang seamless dengan service AWS lain, lalu mempunyai web interface yang sangat mudah digunakan juga, dan web interface ini kita bisa download mau dari web interface ini. Untuk kelas storage kelasnya ini ada beberapa ya, jadi dari standar ini yang biasa dipakai penyimpanan data yang sering diakses. Lalu standar I1A ini yang lebih jarang diakses dari standar. Lalu ini one zone sama seperti yang standar 1A ini, tapi lebih ke satu application zone aja. Lalu ada intelligent tiering. Ini jadi dia otomatis untuk set apakah dia sering diakses, dia akan merubah ke standar, atau jarang diakses dia akan merubah ke glacier seperti itu. Jadi dia otomatis untuk set file-file yang sering diakses atau tidak. Lalu glacier, jadi ini ada beberapa tier untuk low cost ya. Jadi ini memang untuk biasa untuk backup yang jarang-jarang diakses. Jadi long term archive gitu, archive storage. Lalu terakhir ada S3 on Outpost. Outpost ini hybrid storage di on-prem data. Jadi ini kita taruh S3 di on-premise kita seperti itu. Jadi ini memang dari S3 menyediakan service seperti itu, S3 pada on-prem kita. Lalu ini gambarannya mungkin yang untuk yang tadi ada frekuensi yang sering dipakai standar 1A, OneZone sampai Legend. Untuk archive ini ada kelas-kelas Glacier, dari instant retrieval, fleksibel maupun deep archive ini yang benar-benar jarang diakses. Lalu ada Outpost. Outpost ini memang untuk ya yang on-prem ini ya, S3 dalam on-prem seperti itu. Oke, untuk fitur-fiturnya S3 manajemen dan monitoring, dia ada S3 batch operation, kelola data berskala besar dengan mudah, copy, kita kasih tag, access control, restore. Lalu juga ada version control, jadi ada menjaga riwayat data ya. Jadi untuk mencegah penghapusan data sengaja, jadi kita bisa balikan ke versi sebelumnya seperti Git, seperti ini ada version control seperti itu. Lalu replikasi data ke AWS region lain untuk latency yang lebih rendah dan keamanan untuk disaster recovery juga. Dan juga ada object log, write once, read only untuk proteksi data jangka panjang. Storage monitoring juga, mereka juga mendirikan storage monitoring untuk lacak menggunakan biaya dan aktivitas S3 dengan tag cost allocation report, CloudWatch, CloudTrail, dan S3 event notification. Jadi bisa dibuat notification juga untuk event-eventnya. Pada analytic dan insight, S3 juga menyediakan storage lanes untuk analisis penggunaan dan rekomendasi optimasi penyimpanan. Jadi kita bisa tahu untuk analisis penggunaan kita, dan kalau misalnya memang ada rekomendasi, mereka akan memberikan rekomendasi pada dashboard. Lalu ada juga S3 storage class analysis. Ini analisa pola akses untuk menentukan penyimpanan hemat biaya. Jadi mereka pasti seperti yang sebelumnya, mereka memberikan rekomendasi juga untuk analisa storage class yang kita pakai.
Lalu akses manajemen dan security, kontrol aksesnya fleksibel. S3 ini menggunakan IAM, ACL, dan dia juga ada bucket policy juga, ada SSH point, ada query string authentication juga. Dan juga ada enkripsi dari server side maupun client side. Untuk keamanan dari sisi konektivitas on-premise, mereka menggunakan VPC endpoint dan AWS private link. Jadi langsung terkoneksi ya, nggak by sebenarnya by internet cuma langsung private link gitu ya, private dari on-prem ke S3-nya. Lalu S3 ini ngeblok public access secara default, jadi mencegah akses publik ke bucket dan objek. Ada juga akses analyzer untuk S3, monitoring dan perbaikan kebijakan bucket, maupun ada juga Amazon Machi, ini fitur dari S3 juga, ini untuk deteksi dan proteksi data sensitif di S3. Oke, lalu ke yang processing query. Jadi S3 ini nggak hanya penyimpanan data ya, jadi S3 ini bisa ada data processing juga maupun query menggunakan S3 Object Lambda, proses data otomatis dengan AWS Lambda saat di-download menggunakan S3 Object Lambda Access Point. Lalu ada query in place juga, analisis data langsung di S3 tanpa kopian atau upload, tapi ini menggunakan service lain seperti S3 Select, Athena, dan atau Redshift Spectrum ya, seperti itu. Lalu untuk case-nya, untuk backup restore ini S3 ini bisa jadi solusi untuk backup ya, backup data yang scalable, tahan lama dan aman sih saya, karena data yang di S3 ini ya saya bisa bilang memang aman karena untuk aksesnya juga kan kita yang setting juga. Lalu ada backup data, bisa backup data juga dari AWS Cloud atau copy backup data lokal ke AWS seperti itu. Lalu ada disaster recovery, mereka melindungi data aplikasi dan sistem tanpa biaya tambahan. Jadi kita hanya upload, dan memang untuk tambahan ini S3 ini sudah sangat murah juga, solusi storage yang sangat murah. Lalu S3 cross region replication dan lain-lain untuk pemulihan bencana juga. Jadi kita bisa backup ke S3, lalu kita bisa recover dari S3 juga. Ini sangat cocok untuk disaster recovery. Lalu udah pengarsipan, ini kita bisa simpan data jangka panjang menggunakan S3 Glacier dan S3 Glacier Deep Archive dengan biaya yang sangat rendah. Jadi kalau tadi ada storage cache-nya, kita bisa archive untuk data-data yang jarang dipakai ke kelas Glacier Deep Archive, itu biayanya sangat lebih murah lagi. Lalu bisa terapkan kebijakan S3 Life Cycle untuk pengarsipan data secara otomatis, dan kita juga bisa menggunakan S3 Object Lock untuk melindungi data dari penghapusan. Jadi bisa di lock untuk file-file tertentu untuk tidak boleh dihapus seperti itu. Oke, data lake dan cocok untuk data lake dan big analysis. Jadi kita bisa menggunakan data lake dari S3 dan mendapatkan insight menggunakan query, analytic, dan machine learning. Dan kita bisa menggunakan S3 access point untuk mengatur akses data dengan region spesifik. Dan kita juga bisa menggunakan AWS Lake Formation, ini service di AWS juga untuk membuat dan mengolah data lake secara otomatis. Cuma biasanya untuk lake ini menggunakan untuk query-nya, dia menggunakan service lain lagi sih, seperti Athena seperti itu untuk query-nya. Oke. Hybrid cloud storage ini bisa menghubungkan ke S3 dengan lingkungan lokal menggunakan AWS Private Link. Lalu bisa menggunakan AWS Storage Gateway untuk menyambung aplikasi lokal ke S3 dan menyimpan data lokal untuk sistem yang tepat. Kita bisa menggunakan AWS Data Sync untuk transfer data otomatis secara penyimpan lokal dan S3. Lalu kita bisa menggunakan AWS Transfer Family untuk transfer file langsung ke dan dari S3. Lalu bekerjasama dengan gateway provider dari AWS partner network ya. Jadi ini memang kalau misalnya kita butuh akses langsung ya,
selain dari private link, kita bisa bekerjasama dengan gateway provider dari AWS. Oke, cocok untuk aplikasi cloud native. Jadi kita bisa membangun aplikasi mobile dan internet yang cepat dan hemat biaya menggunakan S3 untuk menyimpan datanya, data pengembangan dan produksi. Jadi seperti aset-aset seperti itu ya untuk aplikasi mobile. Akses data dari mana saja untuk deploy aplikasi lebih cepat dan menjangkau lebih banyak pengguna. Lalu memanfaatkan developer, API, dan lain AWS untuk inovasi dan optimasi aplikasi cloud native. Oke. Untuk pricingnya ini mungkin agak berbeda dengan yang FLX ya, cuma ada kesamaan. Storage pricing, jadi besarnya yang kita pakai pada bucket, atau misalnya kita memiliki beberapa bucket, itu total storage-nya berapa. Untuk bucketnya kan sih nggak di itu ya, nggak dihitung, cuma total storage-nya aja. Request dan data retrieval pricing. Jadi per request, kalau misalnya kita akses objek yang ini akan dihitung juga untuk berapa kali di request dari objeknya. Lalu data transfer, dan ini data transfer ini biasanya yang dihitung itu data transfer yang keluar dari S3-nya, data management dan analytic pricing. Jadi karena memang S3 memang itu ada fitur untuk query, ini analitiknya itu memang dihitung untuk billingnya. Lalu proses data dengan menggunakan S3 objek lambda. Ini saya juga masih belum untuk S3 objek lambda karena masih belum pakai. Lalu Amazon S3 pricing. Jadi ini setiap region itu untuk harga S3-nya itu memang berbeda-beda. Jadi misalnya kita biasanya memakai Singapura, lalu kalau misal ada kita memakai US juga, itu harganya akan berbeda seperti itu. Jadi memang dari AWS itu memang setiap region itu berbeda-beda. Ini nggak hanya di S3 aja, bisa dari EC2 juga, ada setiap instansi berbeda-beda juga sih seperti itu. Jadi ini adalah yang akan dibebankan biayanya jika kita memakai S3. Cuma memang untuk ini sih, untuk S3 memang lebih ideal memang untuk backup aset, karena ini memang sangat-sangat murah ya untuk billingnya, seperti itu. Oke, untuk ini sih selesai. Mungkin ini kedepannya kita akan membahas soal hybrid. Ini untuk core storage selesai ya. Jadi kedepannya ini ada edge dan hybrid cloud solution. Jadi ada AWS Song Family, Outpost yang tadi saya bilang ada ini Outpost ini service AWS pada on-premise, lalu AWS Storage Gateway seperti itu. Oke, terima kasih.